Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ala sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan fi hadhihi surah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsanu fi imamin mubin. Shadaqallahul adzim. Segenap rekan-rekan jajaran DKM Masjid Al-Fatih dan juga rekan-rekan ikhwan fillah yang mabit pada malam hari ini, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Di malam hari ini Allah telah meringankan langkah kaki kita untuk bisa berjalan menuju masjid yang mulia ini. Dan juga Allah telah menggerakkan hati kita sehingga kita ringan untuk bisa berjalan ke iman ini masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kita panjatkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mudah-mudahan kita semuanya serta keluarga kita, sahabat kita, dan semua rekan-rekan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, izinkan kami di sini untuk memberikan sedikit satu makalah yang semoga bisa manfaat untuk kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat bahwa kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin, tidak akan melangkah telapak kaki seorang hamba nanti di akhirat kelak, bahwa nanti kaki kita tidak akan melangkah sedikit pun hatta yus'alu an arba, sebelum dimintai 4 pertanggungjawaban. Kita yakin dalam diri kita bahwa setiap manusia akan mengalami sebuah kematian. Dan setelah kita mati, dalam yakin kita akan dimintai sebuah pertanggungjawaban. Allah berfirman, tadi saya baca ayatnya, inna nahnu nuhyil mauta, sungguh kami telah akan menghidupkan orang-orang yang pernah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami mencatat atas apa-apa yang telah mereka tinggalkan. Masya Allah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan setiap yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan akan tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan kita sebuah nazirah. Nah, dalam agama Islam ada basyirah, ada nazirah. Apa itu basyirah? Kabar gembira. Apa nazirah? Peringatan, bukan kabar buruk, peringatan. Di mana kata Nabi SAW tadi, tidak akan melangkah telapak kaki kita nggak akan bisa kemana-mana, kita nggak bisa ke surga atau menghadapi perhitungan yang lain sebelum dimintai 4 pertanggungjawaban. Apa? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, an umrihi fima afnahu. Yang pertama adalah umurnya. Umur yang dia habiskan, umur yang dia alami, untuk apa dia habiskan. Itulah yang kelak nanti akan dimintai sebuah pertanggungjawaban. Masya Allah. Setiap hari kita hidup di dunia ini sungguhnya adalah berkurang, bukan bertambah. Katakanlah seseorang diberi saldo 60 tahun. Misalnya sekarang kita 30 tahun. Sisa berapa? 30 tahun lagi, berkurang terus. Bukan bertambah. Dan itu pun nanti akan diminta sebuah pertanggungjawaban sejak saat dia balik. Misalnya balik umur 15 tahun. Ketika sekarang 30 tahun, selama 15 tahun di dunia, apakah dia banyak ibadah atau banyak maksiat? Itulah yang nanti akan diminta sebuah pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara usia, bicara umur, Allah berfirman di Al-Qur'an bahwa umur kita tuh melewati 3 fase. Fase pertama adalah fase lemah, ya, fase lemah, yaitu saat usia bayi
saat usia balita sampai anak-anak itu masa lemah. Di Al-Quran ada. Min dha'fin kata Allah. Kemudian yang kedua, setelah lemah, Allah jadikan kuat. Seperti usia remaja, usia dewasa, sampai paruh baya. Dan setelah kuat, Allah jadikan lemah yang kedua. Seperti usia manula. Ini tercatat di Al-Quran, Masya Allah. Jadi sebelum kita mengalami usia manula, atau sebelum kita lemah yang kedua, maka inilah peluang kita untuk menghabiskan usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya setiap yang kita perbuat, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita amalkan akan dimintai sebuah pertanggungjawaban. Dan sungguh, kelak di akhirat yang bersaksi adalah tangan dan kaki kita, sementara ini mulut Allah kunci. Allah yang berfirman tadi, al-yauma, pada hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka, dikunci sama Allah. Wa tukallimuna aydihim, berkata tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjulun, bersaksi kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka perbuat. Masya Allah. Nanti di akhirat ini Allah kunci mulut. Yang tangan yang berkata, ya Allah, saya salat subuh di Al-Fatih, ya Allah. Ya Allah, saya ibadah, ya Allah. Saya tarawih, ya Allah. Saya bersedekah, ya Allah. Tangan yang bersaksi. Tangan yang berkata, kaki, benar ya Allah. Benar ya Allah. Kaki bersaksi. Sementara ini Allah kunci. Itu yang baik. Bagaimana kalau yang buruk? Sama. Ya Allah, saya maksiat, saya korupsi, saya mencuri, saya zolimin orang. Tangan bersaksi. Tangan berkata, kaki bersaksi. Dan itu terjadi, Masya Allah. Maka itulah yang pertama, hendaklah perbaiki diri kita sebelum kita masuk usia lemah yang kedua, atau sebelum kita mengalami sebuah kematian. Karena setelah mati kita akan diminta sebuah pertanggungjawaban. Hadirin jamaah rahimakumullah, adapun yang kedua yang akan dimintai sebuah pertanggungjawaban adalah ana ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang telah dia dapatkan, ilmu yang telah dia raih, ilmu yang telah dia dapatkan, untuk apa dia gunakan? Untuk apa dia amalkan? Untuk apa dia pergunakan untuk orang lain? Apakah setelah dia mencari ilmu, apakah dimanfaatkan untuk diri atau untuk yang lain, atau hanya sekedar mencari ilmu belaka? Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk belajar fikih tentang cara berwudu, air apa saja boleh pakai berwudu, tentang sholat, tentang baca Quran, dan sebagainya. Sudahkah kita belajar dan amalkan? Dan itulah yang nanti akan dimintai sebuah pertanggungjawaban. Ilmu merupakan sebuah bekal. Ilmu merupakan sebuah wadah untuk kita selamat dunia akhirat. Tapi ingat, ilmu juga bisa menjadi satir atau penghalang ketika kita paham ilmu namun tidak kita amalkan. Maka yang kedua tadi akan menjawab adalah ilmu yang dia gunakan untuk apa dia amalkan. Apakah ilmunya untuk manfaat untuk orang lain atau hanya untuk mencelakakan dirinya sendiri? Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, adapun yang ketiga yang akan dimintai pertanyaan sama Allah di akhirat kelak adalah an rizqihim min ainak tasabah wa anfaqahum. Rizki yang dia dapatkan, rizki yang dia raih, rizki yang dia miliki. Ditanya sama Allah, dari mana kamu dapatkan dan untuk apa dinafkahkan? Untuk siapa dikeluarkan? Masya Allah. Bayangkan jika ada zat haram masuk ke dalam tubuh kita, mengalir dalam darah kita. Kita mendapatkan dari cara yang haram, akan terus mengalir dalam tubuh kita, dan sungguh akan dimintai sebuah pertanggungjawaban. Tapi berbahagialah bagi kita semua. Seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya, bekerja di pagi hari, pulang malam hari untuk keluarganya, itu adalah nafkah. Dan sungguh, nafkah satu akar kata dengan infak. Masya Allah. Maka berbahagialah bagi seorang suami yang bekerja di luar sana, berkeringat, melawan panas dan hujan, dingin dan sebagainya, untuk menafkahi keluarganya. Masuk ke tubuh anak istri kita makanan yang halal, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti akan dimintai sebuah pertanggungjawaban. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang nanti akan dimintai sebuah pertanggungjawaban adalah an jismihi fima ablahu. Tubuh dia, raga yang dia miliki, untuk apa dia pergunakan. Sesungguhnya tubuh kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita nikmat, tangan kita nikmat,
lisan kita nikmat, telinga kita nikmat. Mata kita cuma punya dua warna, hitam putih, atau biru putih, atau putih coklat. Hanya punya dua warna, tapi bisa memandang ribuan warna. Bisa memandang puluhan warna. Nikmat bukan? Nikmat. Mata kita hanya berukuran, ya mungkin 10 cm kali kalau kita ukur. Bisa memandang ratusan senti. Nikmat bukan? Nikmat. Telinga cuma dua, mendengar banyak suara. Nikmat bukan? Nikmat. Hidung cuma dua lubang, bisa menghirup banyak bau. Nikmat bukan? Nikmat. Lisan cuma satu, bisa mengecap banyak rasa, bisa mengeluarkan beberapa lisan dan kalimat-kalimat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah pentingnya kita dalam memanfaatkan tubuh kita. Insya Allah Allah berkahi kita semuanya. Sekian tausiah pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi kita semuanya. Dan 4 hal tadi kita pulang ke rumah menjadi manfaat untuk kita semuanya. Umur kita, ilmu kita, rezeki kita, dan tubuh kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal kamil azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sahibul bushra salatan tubashiruna biha. Wa ahlana wa auladana. Wa jami'a masyaikhina. Wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina. Inaza ila yaumil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub alaina antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.